Alhamdulillah. Karena izin share screen. Udah ada ininya share screennya. Sudah muncul Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Baik, syukran Kang Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung mulai aja. Baik, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembelajaran kita kali ini di Durusul Lughah Al Arabiyah, dan alhamdulillah kita eh, kemarin sempat disinggung ya dars atau pelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya gimana kabarnya Kang Kendi? Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiat. Ustaz sendiri gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Anda juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Fikum Baik, barakallahu Ustaz. baik. Mungkin kita sedikit ulang lagi ya Iya. pelajaran kita di pekan kemarin. Barulah apa namanya itu? Anda tuh kemarin sempat ngerekam tapi pakai audio, tapi ternyata apa ya sempat terputus ya. Eh, Taruhlah keluar sendiri gitu. Eh, Anda tuh tiba-tiba gitu keluar sendiri. Mungkin di sinyal Anda tuh agak ngedrop dikit gitu. Oke, alhamdulillah jadinya agak terputus gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulang lagi. Nah Baik, Ustaz. di pelajaran keempat kali ini eh, kita akan membahas tentang yang pertama ada namanya tuh harf jar ya. Ada namanya tuh harf harf jar. Oke, oke. Nggak apa ya ini pakai warna kuning. Gak apa-apa Ustaz. Harf jar. Nah, harf jar dan ada juga nanti namanya isim majrur ya. Ada namanya isim majrur. Nah, harf jar ini fungsinya itu eh, yang pertama ya, harf jar ini dia hanya bisa masuk ke isim, masuk ke kata benda gitu ya, masuk ke isim atau kata benda. Simpelnya seperti itu. Masuknya, jadi harf jar ini masuknya ke isim atau kata benda. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, fungsi dari huruf jar ini adalah apa namanya tuh dari sisi harokat ya, dari sisi harokat akhir nanti pada kata isimnya. Jadi nanti kan susunannya tuh ada harf jar. Ini dari kanan ya, dari kanan ke kiri ya. Nanti ada harf jar atau huruf gitu ya, harf jar ditambah nanti isim majrur. Jadi didahului dulu oleh harf jar. Baru nanti kata berikutnya adalah eh, isim majrur disebutnya tuh. Nah, huruf jar ini fungsinya kalau dari sisi harokat itu dia akan merubah harokat yang ada pada kata benda atau isim yang mungkin asalnya bisa domah atau bisa fathah dirubah menjadi kasroh. Simpelnya kayak gitu dulu konsepnya gitu ya. Jadi merubah harokat akhir isim menjadi kasroh gitu ya. Jadi berharokat kasroh. Nah, seperti itu. Adapun isim majrur itu ya isim yang didahului atau kata benda gitu ya. Isim atau kata benda yang didahului oleh harf jar ini. Jadi kalau di Arab dalam bahasa Arab itu kita nyebutnya harf kalau untuk satu huruf gitu ya. Tapi kan kalau kita dalam bahasa Indonesia huruf aja gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab huruf itu justru menunjukkan plural gitu, menunjukkan banyak, artinya nggak lebih dari artinya lebih ya, artinya lebih dari satu huruf gitu ya, lebih dari dua huruf.
Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau hurufnya itu satu, maka kitabnya harf gitu, harf jar. Nah, jadi seperti ini di antara pelajaran kita di dars atau di pelajaran keempat itu kita belajar harf jar dan juga isim isim majrur. Nah, contoh di sini udah disebutkan ya. Nah, di sini ada kata al-baitu. Nah, secara asal semua kata itu dalam artian bukan semua ya. Maksudnya katakan ini kata benda ya, bukan huruf ya. Kata benda di sini isim itu secara asal dia berharokat domah. Jadi memang udah dari sananya gitu ya, udah dari sananya seperti itu. Jadi secara asal kata isim itu berharokat domah. Nah, ketika didahului oleh huruf jar, semisal atau haruf jar, nah semisal di sini fi atau ala ya, fi atau ala, maka yang asalnya berharokat domah, nah lalu dia berubah nih jadi berharokat kasrah. Nah, semisal di sini al baitu. Lalu ketika dimasuki di sini alba itu, nah, ini asalnya alba itu sebelum dimasuki oleh harf jar. Nah, lalu kita masukin nih harf jarnya di awal, misalkan di sebelum kata isimnya gitu ya. Nah, kita tambahin kata fi, ya, nah, yang artinya di atau di dalam misalkan. Nah, maka dia akan merubah harokat akhir dari isim tersebut yang asalnya di sini domah. Nah, dia akan merubah menjadi kasroh seperti itu. Begitu juga nanti kata ala ya, kata ala dan semisalnya gitu ya. Nanti kita akan satu-satu belajar tentang huruf jar yang lainnya gitu. Tapi apa? Karena di sini disebutkan dua dulu ya, jadi supaya lebih memudahkan. Eh, jadinya ya dua huruf jar ini merubah harokat akhir isim yang asalnya domah menjadi kasroh seperti itu. Sampai sini apakah tergambar Kak? Ada yang belum Eh, dipahami gitu? Ustadz kalau dari artinya berarti berubah gitu ya. Misalkan rumah atau jadi sama tetap sama Ustadz. Hanya penyebutannya aja yang berubah. Oh, ketika dimasuki harf jar gitu. Iya. Oh, oh, baik. Baik. Untuk ketika semisal ini kan alba itu asalnya rumah itu ya, atau rumah aja Hmm. misalkan, rumah itu. Nah, ketika dimasuki oleh harf jar, salah satu dari harf jar, misalkan di sini fi, nah maka ini ada Oh di tambahan rumah. makna lagi gitu. Jadi ya betul berubah. Jadi Oh yang iya. asalnya misalkan rumah itu, alba itu kan rumah itu atau rumah misalkan. Ketika dimasuki kata fi, maka jadinya di rumah gitu. Jadinya di rumah atau di dalam rumah gitu ya bisa juga. Tergantung nanti kita enaknya berjemahinnya kayak gimana gitu sesuai apa kalimatnya gitu. Jadi ada tambahan gitu ya, ada tambahan makna lagi gitu yang asalnya alba itu rumah itu atau rumah misalkan. Ketika kita masuki fi yang artinya di atau di dalam, nah maka jadinya ada tambahan makna lagi gitu ya, ada di atau di dalam rumah seperti itu. Karena apa di antara makna fi itu menunjukkan keterangan apa menunjukkan ya tempat gitu ya di atau di dalam seperti itu gitu kan Nah, Ustadz. kurang lebih ada Nah, apa Ustadz. tergambar apakah ya Berarti semuanya kalau misalkan sebelumnya itu ada fi atau ala berarti bakal jadi kasroh gitu kan Ustadz ya? ya betul betul seperti itu. Siap Ustadz. Baik. Eh, dan nanti tiap harf jar itu punya masing-masing makna ya. Misal di sini fi artinya di atau di dalam dan ala udah kita sebutkan ya waktu kemarin artinya di atas seperti Iya. itu di atas. Baik. Nah terus itu pelajaran yang pertama gitu ya di pelajaran keempat tentang harf jar dan juga isim majrur. Nah lalu di pelajaran keempat juga di sini ada kata
tanya yang terbaru gitu ya. Ada isim istifham atau kata tanya gitu, kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, di sini yang barunya adalah kata aina, kata aina. Nah, kata aina ini digunakan oh ya, untuk bertanya juga gitu. Tapi yang membedakan adalah aina di sini digunakan untuk menanyakan tempat gitu. Ya, sama juga di kita pun ada dalam bahasa Indonesia ada kata tanya gitu untuk menunjukkan untuk menanyakan tempat gitu. Nah, kalau kita di mana, tapi kalau dalam bahasa Arab itu aina. Nah, dan misal di sini contohnya adalah aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar gitu. Dia ada di dalam kamar. Nah, maka ya jawabannya pun kita harus sebutkan jawaban apa namanya itu yang menunjukkan keberadaan Muhammad gitu. Ada di mana Muhammad itu seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan wa aina yasirun huwa fil hammami. Dia ada di dalam kamar mandi. Ya, artinya Yasir ini berada di dalam kamar mandi. Ya, menunjukkan tempat keberadaan Yasir gitu. Wa aina Aminatu. Ini juga sama. Nah, namun di sini yang membedakan adalah karena kalau Muhammad sama Yasir kan ini nama untuk laki-laki ya. Nah, Iya maka Ustaz. ini ada istilahnya tuh domir, kata ganti orang gitu, kata ganti orang. Jadi supaya apa istilahnya tuh eh, sederhananya tuh tidak menyebutkan dua kali lah. Sebenarnya gak masalah kalau mau nyebutin Muhammadun fil ghurfati itu gak apa-apa gitu. Tapi apa namanya itu kalau mau pakai kata ganti orang, kalau bahasa kita kan ada dia, Hmm. ada kamu, ada kalian gitu dan lain sebagainya. Maka kalau di sini Muhammadun, aina Muhammadun, maka jawabnya huwa. Nah, huwa. Jadi huwa di sini adalah kata ganti orang yang menunjukkan seorang laki-laki gitu ya. Kata ganti orang yang ketiga gitu. Yang kalau simpelnya adalah dia. Dia tapi seorang laki-laki. Nah, aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Ya, memakai huwa karena yang pertama huwa di sini untuk satu orang yang pertama untuk satu orang. Lalu yang kedua berjenis laki-laki gitu ya. Nah, maka ini sudah pas gitu ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Ini juga sama yang di bawahnya ya sirun. Itu juga laki-laki. Nah, lalu eh, nah yang di sini yang ketiga nih ada Aminah. Nah, kalau Aminah di sini dia perempuan, nama perempuan. Nah, maka bukan pakai huwa lagi, tapi pakai hia. Nah, pakai hia. Ya, karena Aminah ini eh, ya nama orang Arab juga gitu ya, nama orang Arab dan untuk eh, Perempuan. berjenis perempuan. Nah, betul. Digunakan untuk perempuan dan memang apa saya itu bukan hanya dari apa saya itu penggunaannya juga, tapi memang dari segi tulisan pun karena ada tamar butoh juga, jadinya Hmm. emang udah pasti muannas gitu ya, pasti muannas atau perempuan gitu ya, menunjukkan perempuan. Nah, maka eh, kata ganti orang atau domir yang sesuai untuk kata Aminah, yang mana Aminah adalah di sini kan satu ya, untuk satu orang dan berjenis perempuan, maka kata gantinya adalah hia. Nah, hia ini tadi gitu digunakan untuk yang pertama jumlah orangnya satu, lalu yang kedua untuk berjenis perempuan gitu ya, berjenis kelamin perempuan. Nah, dan kata ganti ini bukan hanya untuk orang aja gitu ya, tapi dalam bahasa Arab pun digunakan untuk benda mati juga gitu. Digunakan untuk benda mati juga. Contohnya di sini ainal kitabu. Nah, ainal Oh kitabu iya. ini eh, ya Bu berarti sederhananya benda mati ya. Gimana? Gimana Kak? Bu berarti untuk benda mati yang dia dikategorikan laki-laki gitu Ustaz ya. Ya, betul, betul sekali. Hmm.
Ya, jadi digunakan juga apa kata domir atau kata ganti ini digunakan untuk eh, Benda benda mati. mati juga gitu. Tapi kita lihat dulu di tulisannya atau di nama katanya tuh dia ada ciri muannas diantaranya ada tamar butohnya atau enggak gitu. Nah, di sini Hmm. Alkitabu ini kan enggak ada ya, tidak ada tamar butoh, tidak ada tanda muannas, tidak ada Hmm. tanda yang menunjukkan bahwasanya kata ini tuh perempuan gitu. Perempuan dalam artian nggak ada tamar butohnya gitu ya, karena ini kata benda apa kata benda atau benda mati gitu. Nah, maka untuk kata gantinya, domirnya yang sesuai dengan kata Alkitabu ya adalah huwa menggunakan huwa ya. Karena tadi huwa digunakan untuk yang pertama ya jumlahnya satu, jumlah jumlahnya itu satu. Lalu yang kedua untuk yang berjenis laki-laki gitu. Entah itu ya berjenis laki-laki dalam artian emang eh, nama laki-laki untuk orang laki-laki gitu atau untuk benda yang namanya itu tidak ada tak marbutohnya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir di sini aina sa'ah. Nah, aina sa'ah. Aina sa'ah. Nah, ada kata sa'ah di sini kata benda juga, tapi ada tamar butohnya. Nah, ada tanda mu'annas, ada tanda atau ciri perempuan. Tanda mu'annas. Nah, maka kata domir yang digunakan adalah kata hiya. Ya, Hmm. karena tadi untuk menunjukkan satu, jumlahnya satu, lalu untuk berjenis perempuan atau mu'annas. Mungkin di apa namanya itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Kang? Silakan. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Wa jazakumullah khairan katsiran. Itu apa terkait yang pelajaran keempat ya. Terus juga ini ada ala ya. Kalau di sini kalau fi tadi artinya di dalam, ala artinya di atas. Baik, kita coba langsung masuk ke latihan aja. Baik, ini sebentar. Aina Sa'a, Aina Aminah. Oke. Ini jawabannya masih sesuai dengan yang ada di teks ini ya. Jadi ini kan latihan, pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tapi jawabannya masih yang ada di sini gitu. Iya Ustaz. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan aja ya jawabannya dengan apa yang ada di teks buku. Baik, kita coba baca dulu. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ajib anil as'ilah al atiyah artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, silakan dibacakan. Ainal kitabu, di mana buku? Hmm. Hu, ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Buku buku ada di atas meja. Baik, betul. Aina Huwa Muhammad. alal maktabi. Gak apa, Kang. Lanjut aja. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Oke, betul. Insyaallah. Huwa fil ghurfati. Aina sa'atu, Ya, di mana jam? Sa'atu. Dia alal sariri. Dia ya, di betul. atas tempat tidur. Ya, alas syariri. Oke. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi.
Aina Aminatu, Aminatun, di mana Aminah? Aminatu. Aminatu, di mana Aminah? Hia fil matbahi. Dia di dapur. Iya, film Bakhit. Eh, Aminatu fil ghurfat bil ghurfah Fil Gurfah apa? Fil Gurfati, Fil fil ghurf Gurfata. fil fil ghurfati. Nah, betul. Masya Allah. Terus lanjutkan. Apakah apakah Aminah ada di kamar? Betul. La, la Aminatu fil matbahi. Tidak, Aminah ada di dapur. Baik, bisa Aminah atau bisa juga pakai hia ya, nggak apa-apa. Hia, berarti kalau pakai hia, ya ke sananya. Ia fil Hia fil matbahi. Nah, baik. Alhamdulillah. Baik, betul. La hia fil matbahi. Oh ya. Ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir ada di dapur? La huwa fil hammami. Nah, Tidak, betul. dia ada di kamar mandi. Man fil man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Man. Siapa siapa yang ada di kamar mandi? Ya. Kalau Gurfah kamar, kamar aja. Ya, betul. Oh, siapa yang ada? Oh, man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Berarti jawabnya gimana Ustaz? Huwa juga. Eh, Eh, karena di siapa? sini kan apa namanya itu? Karena di sini menanyakan seseorang ya. Karena si penanya ini eh, belum tahu gitu ya siapa yang ada di dalam kamar. Nah, di sini baru dalam kondisi ini kita sebutkan namanya yang ada di dalam kamar itu siapa. Seperti itu. Oh, Muhammad, Muhammad fil ghurfati. Betul, Masya Allah. Muhammad ada di dalam kamar. Maza, maza alal maktabi. Maza alal maktabi di atas meja. Maza, maza. Anak lupa Ustaz. Maza. Oh, mother artinya apa? Apa yang ada di atas meja? Ya betul. Itu terjemahannya. Eh, alal maktab. Oh, kitab. Alal eh, kitabun. Ya betul. Berarti jawabannya, Depannya berarti gimana Ustaz? Kalau maza alal berarti oh, alal maktabi kitabun gitu saja. bisa seperti itu, tapi kita apa namanya itu? Kita dahulukan aja apa kata bendanya gitu yang ditanyakan apa, lalu habis itu sebutkan posisinya kayak gitu. Seperti yang Muhammad dan Fil Fati itu udah betul Kang. Nah, kalau ini bedanya sama aja kurang lebih seperti itu. Oh, Kurang lebih. Muhammad fil Ghurfah. Berarti eh, kitab kitabun berarti ya Ustaz ya. Kitabun Kita Bu, kitabu fil maktabi. Eh, kitabu alal kita Bu. maktabi. Nah, seperti itu, Masya Kitabu Allah. alal. Oh, nam Ustaz. Nam Ustaz. Kita Bu, halal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah, terus, Ma Maza alas sariri, apa yang apa yang ada di atas tempat tidur? betul. Nah, apa? Ya, kita. Ala
Ala sariri saatun. Disebutkan dulu. Nah, karena Sa yang ada di atas itu jam, berarti kita sebutkan dulu bahasa Arab dari jam itu apa. as-saatu Nah, seperti as-saatu itu. Ya. ala sariri. Nah, betul. Satu alas sariri. Nah, baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Nah, betul ya, ini jawabannya Alhamdulillah. Oh ya, ini satu nggak apa-apa lah, kita lewat dulu aja yang manfil hamami. Tapi nggak apa, kita lanjut aja ke latihan berikutnya. Tapi di sini, di latihan yang kedua, karena baca dulu, Iqra waktu ma'a dobti awakhiril kalimati. Kita disuruh bacalah dan tulislah disertai dengan harokat akhir kata-kata berikut. Nah, jadi di sini ada kumpulan kata-katanya, kita disuruh baca dan disuruh mengharokati terlebih lagi harokat akhir dari kata tersebut. Nah, silakan Kang, bisa dibaca. Al-madrasatu. Sekolah itu. Fil madrasati di dalam kelas, di dalam di dalam sekolah, di dalam sekolah. Ini, Fil fil baiti di dalam rumah. Al baitu rumah itu. Al ghurfatu kamar itu. Al hamamu kamar mandi. iya, Fil kamar mandi. matbahi di di dalam dapur, di dapur. Nah, betul. Al maktabi Al, al maktabu meja itu. nah, Alal maktabi di atas meja. betul. Alal alal kursi di atas kursi. Iya, betul. Al sariru tempat As, tidur. As sariru tempat nah, tidur. Itu tempat tidur itu. Alal kitabi di atas buku. Fil fil masjidi di dalam masjid. Masya Allah, Barakallahu fikum. Betul semua ini apa bacaannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Peringatan. Hmm, tapi mungkin kayaknya terakhir ya, apa ini kita baca yang latihan ini, apa kita baca yang ini. Insya Allah habis ini kita sesi tanya jawab, baru kita akhiri Insya Allah. Tapi silakan Kang, di, bisa dibaca yang ini. At at-talibu fil fil ja fil jami'ati fil jami'ati. Jami'ati. Baik. Oh ya, ini kayaknya ada ini ya, ada kosakata baru ya sedikit. Iya, fil. Oh ya, baik. Gak apa. Mungkin sebelumnya nah ini dulu ya, karena coba sebutin yang kata-kata yang baru sebelum nanti lanjut. Nah, ini al-jami'ah. Al-jami'ah itu artinya universitas. Universitas. Berarti kalau konteksnya dalam apa universitas, maka atau libu ini lebih disebut mahasiswa berarti ya. Nah, nanti diterjemahkannya mahasiswa aja. Karena dalam konteks ya murid, tapi dalam apa namanya itu di universitas. Kita sering sebutnya mahasiswa. Kira-kira yang kata apa kata kosakata terbaru lagi apa ya? Adukan udah belum? Karena agak lupa. Kayaknya belum ya. Adukan. Itu Udah, kayaknya Ustaz udah ya, adukan. oh udah. Eh, adukan. Adukan. Belum kayaknya Ustaz. Oh belum. Ya udah nggak apa-apa Tajirun, kalau tajirun pedagang. Atajiri udah ya kalau Atajiri nggak apa. Apa yang adukan nggak apa kita ulang aja.
Siapa tahu takutnya belum. Keduk kan artinya toko, toko ya, toko. Nah, alwaroku udah kertas dalam artian di sini kertas berarti ya. Alwaroku itu sebenarnya bisa daun bisa kertas. Tapi kalau di sini kan di atas meja ya. Nah, berarti lebih pasnya tuh berarti kertas gitu. Bisa daun bisa kertas. Tapi di sini lebih pasnya tuh kertas gitu ya. Al Mudarrisu udah. Gua fil fasli, al fasal udah ya, apa? Kelas ya. Nah, lupa udah atau belumnya nggak apa, kita ulang aja. Al faslu artinya apa? Kelas gitu. Aina ya sirun fil mirhat. Mirhat itu seingat anak, bentar ya, anak takut salah. Kalau mirhat tuh antara kamar mandi atau WC gitu ya, kloset gitu. Sebentar, kan coba cek, takut salah. Iya, Ustaz. Mirhadun. Oh, toilet ya betul. Toilet ya. Anak lupa. Apa bahasa lainnya apa gitu? Toilet, WC sama ya. Toilet as sama artinya langit. Artinya langit. Nah, ini kata yang sering apa? Sering disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Toilet Iya, fil Ustaz. fasih, oke. Sama. Baik, silahkan lanjut ke yang nomor dua, Kang. Nomor dua. Yang ini. Ar- Ar-rajulu fil masjid fil masjidi. Laki-laki pemuda itu ada di dalam masjid, ada di masjid. Ainat tajiru, di mana pedagang itu, huwa fid dukani, dia dia di toko. Ya, tuh. Al qalamu alal maktabi, pena itu ada di atas meja. Aina Zainabu, Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, dia di dia ada di kamar. Hmm. Aina Ainal waroku, di waroku, di Ya, mana betul. kertas? Huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Tuh. Soalnya. Ainal Terus, mudarisu, Ainal mudarrisu, di mana guru? Huwa fil fasli, fil fasli, dia dia ada di kelas. Dia ada di dalam kelas. tuh. Aina Yasiru, di mana Ya, Yasir? sirun. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirha Huwa fil mirhadi, dia Tuh. ada di toilet. As-samsu wal qom As-samsu wal qamaru fil As-samsu wal qamaru fis samai, matahari, as-samsu matahari dan bulan ada di langit. Terus, Man man apalagi ya? fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas. Ah, betul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, udah apa sedikit-sedikit udah lancar, Kang. Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah, hasilnya. Ustaz. Alhamdulillah hasilnya. Jazakumullah Dah, khairan, Ustaz. wah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah juga. Tentunya itu yang paling utama adalah itu ya, apa dengan izin dan taufik dari Allah. Alhamdulillah, Kang sudah bisa gitu sedikit-sedikit baca teks berbahasa Arab gitu. Meskipun di sini gak ada harokatnya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Barakallahu Ustaz. fikum. Jadi apa ada kesenangan gitu ya, kesenangan Iya. tersendiri gitu ya. Betul, Ustaz. Asa nggak nyangka.
Masya Allah, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, apa emang apa itu perlu disyukuri gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga jadi ikut seneng gitu, oh, Masya Allah, apa bisa baca tanpa harokat gitu sedikit-sedikit, bisa nerjemahin juga gitu, dan terjemahannya udah betul gitu, alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, sampai sini kita apa mungkin kita cukupkan dulu. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ada tambahan, Ya masukan, Ustadz, nggak apa. Gimana? tadi kan Ustadz sampaikan kayak misalkan huwa itu kan karena dia sendirian berarti akan ada posisinya dia banyak gitu ya Ustadz ya. Misalkan Muhammadun, Aina Muhammadun, tapi karena sendiri jadi huwa. Berarti nanti ada konteks banyak nggak jadi huwa gitu Ustadz ya. Baik, mungkin Anda izin jawab ya. Jadi betul, apa namanya tuh, ini karena memang kita belajarnya yang satu orang dulu gitu ya, atau satu benda Oh, dulu. Jadi apa si kata gantinya kita belajar si domir itu, domir atau kata gantinya itu kita belajar yang saat ini ya. Saat ini kita belajar yang satu dulu gitu, yang jumlahnya oh, satu. Nah, berarti kita tadi kan belajar huwa ya. Belajar huwa hmm, dan juga dia. Nah, kalau huwa ini untuk dia dalam artian satu orang ya. Satu orang ditambah yang dimaksud adalah laki-laki. Laki-laki. hmm, Nah, ini juga sama. Hia artinya dia dalam artian satu orang ditambah untuk perempuan. Nah, maka apa pertanyaannya apakah nanti dalam bahasa Arab itu apakah ada kata ganti lain yang menunjukkan nanti bisa aja banyak gitu. Nah, maka jawabnya banyak gitu. Ada kata ganti lain atau domir lain yang menunjukkan banyak gitu. Si jumlahnya itu banyak. Nanti kita akan belajar, insya Allah. Mungkin anak kasih contoh dulu gitu ya. Barangkali siapa tahu nanti pas akan sambil misalkan lihat Quran, siapa tahu nemu gitu. hmm. Contohnya apa ya? Eh, Contoh kata hum. Contoh. Anak kasih satu dulu ya. Anak kasih apa sepil gitu. Anak kasih bocoran. Oh, Contoh kata hum. Kata hum. Nah, hum ini dia salah satu domir, salah satu kata ganti yang mana artinya itu mereka. Kalau bahasa kita mereka dalam artian ini digunakan untuk lebih dari dua orang. Artinya hmm, bisa tiga ke atas gitu ya. Lebih dari dua orang, lebih dari dua orang, dan untuk laki-laki. Ini seingat anak ada di Nahum, eh sebentar, di juz 30 ada nggak ya? Pak, kayaknya ada. hum fiha khalidun. Berarti dia Betul. hum fiha Eh, khalidun. betul, betul. Mereka, Ya, berarti mereka, oh iya ya. Merekanya laki-laki ah, Ustaz ya? ya betul. Oh Laki-laki. iya. Meskipun, ya, kalau hum dalam Al-Quran mungkin sebenarnya lebih, bukan hanya laki-laki aja gitu ya. Tapi bisa juga perempuan gitu kalau dalam konteks laki-laki. Tapi kita apa mungkin karena kita sederhanakan dulu aja. Nanti suatu saat mungkin kita bisa lebih dalam lagi bahwa Hmm, sejatinya memang home ini lebih luas lagi gitu cakupannya, nggak hanya laki-laki aja. Tapi untuk saat ini di antara apa eh, kata ganti yang menunjukkan banyak tuh lebih dari dua orang itu ada gitu dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah hum gitu, yang artinya mereka. Nah, biasanya penggunaannya biasanya secara umum kebanyakan hum ini digunakan untuk eh, jumlahnya tuh lebih dari dua, karena nanti ada juga yang kata ganti tapi untuk dua orang itu ada dalam bahasa Arab. Tapi kalau hum ini untuk lebih dari dua orang, bisa tiga atau ke atas gitu ya. Dan biasanya untuk orang atau kata yang laki-laki gitu ya. Untuk nama kata atau nama benda yang eh, laki-laki, tidak ada tamar butuhnya gitu. Seperti itu kurang lebih. hmm, hmm, Ustaz. Nah, betul. Tadi hum fiha khalidun itu ya apa salah satunya hum itu ada dalam Al-Qur'an. Bahkan banyak banget kayaknya. Yaitu Hmm, alhamdulillah Kang Kendi bisa nemuin
jawabannya di Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Betul, itu apa menunjukkan lebih gitu ya, lebih dari dua orang. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sementara itu dulu Ustaz. Jazakumullahu Masya khairan Allah. Ustaz. Baik, Pak. Wa jazakumullah khairan katsira. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Kindi yang sudah Sama-sama ikut Ustaz. menyempatkan waktunya. Semoga Allah selalu berikan taufik selalu dan Allah Amin berikan Ustaz. semangat untuk terus belajar dan semoga sehat dalam keadaan sehat walafiat selalu dan cukupkan saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaika. Baik, Masya Allah. Ana tutup. Baik, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ana izin live Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum Wajazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.